Hosiana Putrada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera dalam kasih Allah menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudara, bisa dikatakan bahwa Idul Kurban bagi Allah adalah penyaliban Yesus. Ya, Yesus menjadi kurban untuk penebusan dosa-dosa manusia, supaya melalui darah Yesus manusia disucikan sehingga berkenan bagi Allah dan beroleh hidup kekal di surga. Apa arti kurban? Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kurban sebagai 1. Persembahan kepada Tuhan, seperti biri-biri, sapi, unta yang disembelih pada hari Lebaran Haji. 2. Pujaan atau persembahan kepada dewa. Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman 479. Sedangkan menurut The American Heritage Dictionary, kurban atau sacrifice adalah the forfeiture of something highly valued or the sake of someone or something considered to have a greater value or claim. Halaman 619. Kurang lebih berarti penebusan atas sesuatu yang bernilai tinggi atau demi seseorang atau sesuatu yang diyakini memiliki nilai agung atau berhak demikian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas, bisa disimpulkan bahwa kurban adalah persembahan kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah dalam agama samawi, dewa dalam keyakinan politeisme. Demikian pula menurut Kamus Inggris, kurban adalah persembahan untuk pribadi yang luhur, yang mulia, yang agung, dan itu tentu adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Sedangkan bentuk persembahan bisa hewan atau hasil bumi. Dalam kitab Kejadian dikisahkan persembahan Kain dari hasil bumi dan Habil dari hewan. Ditulis di Kejadian 4 ayat 3-4. Persembahan kurban hewan dilakukan pula oleh orang-orang Israel pada zaman Perjanjian Lama. Bahkan itu adalah perintah Allah sendiri, tertulis dalam kitab Imamat berupa persembahan hewan kurban lembu, domba, atau kambing. Bagi yang tidak mampu, bisa burung merpati atau burung terkukur. Kurban-kurban itu disembelih, artinya ada darah yang dicurahkan sebagai bentuk persembahan kurban. Sesungguhnya Allah sendiri yang mula-mula, yang awal melakukan kurban itu. Dalam kitab Kejadian 3 ayat 21 tertulis, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Allah pasti membunuh binatang dan mengambil belulangnya, kulitnya, untuk jadi pakaian buat Adam dan Hawa, di mana sebelumnya Adam dan Hawa karena tahu kalau telanjang lalu memakai daun ara untuk cawat. Kejadian 3 ayat 7 menulis, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara-saudara terkasih, demi kasihnya pada Adam dan Hawa,
Tuhan memberikan pakaian yang kuat dan baik berupa kulit binatang, dan untuk itu ia mau tidak mau harus diambil dari hewan, yang berarti ada darah yang dikucurkan, dikeluarkan. Darah di mata Allah adalah nyawa manusia, dan melalui darah ada pendamaian. Tertulis demikian, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Imamat 7 ayat 11. Saudara-saudara, jelas bahwa darah menjadi sarana pendamaian bagi nyawa manusia, bagi keselamatan manusia. Bukankah di masa kini tindakan transfusi darah untuk menolong sesama manusia? Saudara-saudara, begitu pula ketika bangsa Israel hendak dibebaskan dari penindasan Raja Mesir Firaun, Tuhan menetapkan harus ada olesan darah domba di pintu-pintu rumah orang Israel sebagai penanda keselamatan dilewati oleh kuasa maut di tengah malam. Tertulis di Keluaran 12 ayat 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulainya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah, maut atau kematian masuk ke dalam rumahmu untuk menulai. Saudara-saudara terkasih, peristiwa ini menjadi tradisi Paskah atau Pesah oleh orang Yahudi dan orang Kristen. Bagi orang Kristen, Paskah adalah konteks penebusan Yesus mati di salib dan darahnya menyelamatkan manusia sebagai bentuk pendamaian manusia dan Allah, sehingga manusia diselamatkan dari kutuk dosa dan maut dan beroleh hidup kekal di surga. Seperti darah domba yang dioleskan di tiang pintu membawa orang Israel lepas bebas dari maut, demikian pula orang-orang yang percaya pada Yesus melalui darah Yesus di kayu salib, orang dilepaskan dari maut, diampuni dosa-dosanya, dan beroleh hidup abadi. Sesungguhnya Tuhan Allah sendiri karena maha kasih-Nya yang melakukan idul kurban yang sejati dan benar, menebus manusia dengan mengorbankan anaknya Yesus agar manusia diselamatkan. Saudara-saudara, kisah ujian iman Abraham untuk mengkurbankan Ishak anaknya adalah gambaran simbol rencana Allah mengorbankan anaknya Yesus. Oleh karena kasih Allah yang besar, Yesus berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal melalui penyaliban, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yohanes 3 ayat 16. Paulus menyampaikan, sebab di dalam Dia, yaitu Yesus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa.
di Efesus 1 ayat 7. Saudara-saudara, hanya darah Yesus yang menyelamatkan, bukan darah lembu, kambing. Kitab Ibrani menulis, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa manusia. Ibrani 10 ayat 4. Sedangkan Petrus menulis, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ditulis di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Ya, dengan darah Kristus yang sangat mahal, manusia ditebus dari kuasa dosa dan maut. Perhatikan ayat yang berikutnya. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Yesus telah ada sebelum dunia dijadikan, karena Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia penebus. Yohanes 1 ayat 14. Yesuslah yang disebut anak domba Allah, tak bercacat, tak bernoda, sudah ada sebelum dunia dijadikan. Bukan sama sekali dengan hewan kurban biasa, tapi kurban Yesus sebagai putra Allah, firman yang menjadi manusia. Puji nama Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah besar dengan darah Tuhan Yesus yang menghapus dosa dan memberi pengampunan bagi orang yang percaya. Kiranya Tuhan boleh berkenan membukakan pemahaman yang benar bagi saudara-saudara kami yang masih mencari keselamatan sejati yang hanya diperoleh melalui kurban sejati Yesus Kristus. Berkatilah mereka ya Tuhan dalam kebenaran-Mu, dalam kasih Yesus Kristus. Amin.